Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit proses masa mengeram sampai menetas. Oke, kita langsung aja, mumpung betinanya posisi di luar, kita bisa ambil videonya. Oke, untuk betinanya ini pastol. Telur pertama mengeram pertama ini. Jadi usianya sekitar ya mungkin 8 atau 9 bulan. Ini termasuk pejodohannya tempo hari termasuk lambat ini. Ini cukup lama nih, memakan waktu saat penjodohan. Oke, saat ini posisi lagi mengeram di usia 10 hari. Sebenarnya kita bisa cek nih telur isi atau ada kemungkinan jong, tapi kita biarkan dulu biar belajar mengeram sampai selesai. Oke, mungkin kita akan melihat posisi telurnya ada di glodok ini. Ini cukup lumayan bagus ini. Telur pertama ada 4 butir ini. Cukup bagus ini. Mudah-mudahan di telur berikutnya ini bisa lebih dari 4 butir ini. Ini betinanya cukup gacor ya. Lumayan, karena ya termasuk sudah berumur ini. Cuman kita lambat untuk ditangkar. Oke, langsung kita ke masalah menu pakan. Oke, pada dasarnya untuk menu pakan sebenarnya tidak berbeda jauh dari saat masa angkut sarang sampai masa bertelur. Untuk menu pakan di masa mengeram sampai menetas, kita hanya memakai menu pakan utama adalah jangkrik, tapi kita pakai kroto ya, tapi porsinya mungkin kita atur tidak terlalu banyak, sedikit. Mungkin dalam jangka 1 minggu itu 1 kali, paling banyak 2 kali. Jadi kalau kita hitung selama masa mengeram sekitar 3 atau 4 kali makan kroto, termasuk persiapan sehari sebelum menetas. Kita harus siapkan kroto. Jadi dari sejak awal mengeram kita tetap siapkan jangkrik, jangan sampai telat, karena imbasnya bisa terjadi buang anak atau buang telur dan lain-lain. Oke, terus menu pakan seperti ulat tongkong, cacing. Kalau cacing kita sudah stop sejak dari angkut sarang ya, kita sudah tidak pakai cacing lagi. Untuk ulat tongkong kita tetap masih pakai telur pertama, maksimal telur yang kedua kita udah stop dari ulat tongkong. Jadi kita pakai jangkrik sama kroto di saat mengeram. Oke, langsung ke masuk waktu masa mengeram. Kebiasaannya pengalaman yang sudah waktu idealnya itu 13 hari sampai 15 hari ya, kita hitung dari awal bertelur. Jadi nanti kalau 15 hari ini tetap belum menetas, kita cek lebih lanjut ya. Mungkin kita ambil telurnya, kita cek mungkin pakai alat sederhana atau senter
atau pakai lampunya HP juga bisa, nanti akan bisa kelihatan itu telur isi atau ada kemungkinan jong. Jadi nanti kita bisa ambil telurnya biar cepat produksi lagi. Oke, mungkin untuk tata waktu masa mengeram sampai menetas itu. Tapi yang perlu diingat lagi, ini makanan jangkrik ini dari awal mengeram sampai menjelang menetas jangan sampai ada kosong. Kita kasih porsi tidak terlalu banyak, tapi jangan sampai posisi kosong, karena nanti akibatnya akan fatal, bisa buang anak. Pengalaman yang sudah-sudah. Oke, kita berikutnya ke tempat mandi. Tetap kita siapkan seminggu 2-3 kali kita mesti ganti airnya biar tetap selalu bersih. Nanti kita siapkan sampai jendela kita panen ya. Nanti kalau setelah kita panen boleh kita cabut, karena dia harus masuk masa reproduksi. Jadi untuk lolo induk sebelum throttle turun gelodok, kita harus cabut ini, karena pengalaman yang sudah kadang bisa terbang langsung masuk ke tempat mandi, nanti akibatnya akan fatal. Oke, mungkin itu aja untuk ulasan hari ini. Nanti kita akan sambung setelah menetas. Kita tunggu hasilnya, apakah telur ini akan menetas atau memang kemungkinan jong. Tapi kalau dengan pengalaman yang ada sih, telur perdana pada umumnya jarang sekali langsung jadi. Biasanya itu produksi yang kedua atau maksimal ketiga baru telur itu baru menetas. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Salam sukses selalu buat kita semua.